Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT dan saya cintai karena Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan bab kedua dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat Al-Baqarah ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan bab ketiga. Sedangkan Qatadah mengatakan lil muttaqin adalah mereka yang disifati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib serta mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Dan pendapat yang dipilih Ibnu Jarir adalah bahwa ayat ini mencakup kesemuanya, dan itulah yang benar. Telah diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Atiyah As-Sudi. Ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi qadara mimma bi ba'sa. Yang artinya, tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya untuk menghindari apa yang tidak boleh dikerjakannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Yang dimaksud dengan huda, yakni petunjuk, adalah keimanan yang tertanam di dalam hati, dan tidak ada yang dapat meletakkannya di dalam hati manusia kecuali Allah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Surat Al-Qasas ayat 56. Dia juga berfirman, man yahdillahu fawal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 17. Selain itu, hudan dimaksudkan juga sebagai penjelasan mengenai kebenaran, pemberian dalil terhadapnya, serta bimbingan menuju kepadanya. Allah SWT telah berfirman, wa innaka latahdi siratan mustaqim. Wa innaka latahdi siratan mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Juga firman-Nya, innama anta mudir wa likulli qaumin hadi.
innaka anta mudir wa likulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ar-Ra'd ayat 7. Dan firman-Nya, wa amma samud fahadainahum fastahabbul amma 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Fusilat ayat 51. Ketahuilah bahwa takwa pada dasarnya berani menjaga, berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci. Jadi takwa ini adalah menjaga diri dari hal-hal yang dibenci. Karena kata takwa berasal dari kata al-wiqayah yang bermakna penjagaan. Kemudian An-Nabighah bersair, saqatal nasifu walam turid isqatah fatanalathu wattaqatna bil yad. Saqatal nasifu walam turid ila isqatah fatanalathu wattaqatna bil yad. Penutup kepalanya terjatuh padahal ia tidak bermaksud menjatuhkannya. Lalu ia mengambilnya sambil menutup wajahnya dari pandangan kami dengan tangannya. Demikianlah diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Maka Ubay bertanya kepadanya, tidakkah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Umar menjawab, ya. Ia bertanya lagi, lalu apa yang engkau kerjakan? Ia menjawab, aku berusaha keras dan bekerja sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Kemudian ia menuturkan, yang demikian itu adalah takwa. Ibnu Mas'ud Ibnu Mu'tas telah mengambil peringat pengertian itu seraya mengatakan, halul dunub saghiraha wa kabiraha dakat tuqa wasna kamasin fawqa ardis suq yahdaru ma yara la tahfiran saghiraha la tahfiran saghiratan innal jibala minal had. Tinggalkanlah dosa kecil maupun besar, dan yang demikian itulah adalah takwa. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri, berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya, dan janganlah engkau meremehkan sesuatu hal yang kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari batu kerikil. Pada suatu hari Abu Darda pernah membacakan sebuah syair. Yuridul mar'u an yu'ta munah wa ya'ballahu illa ma aradah. Yaqulul mar'u fa'idatani yaqulul mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahu afdalu ma istafada wa taqwallahu afdalu ma istafada. Sesungguhnya seorang
seorang menginginkan agar harapannya dipenuhi, namun Allah menolaknya kecuali apa yang dikehendakinya. Ia mengucapkan, keuntungan dan harta kekayaanku, padahal takwa kepada Allah sebaik-baik apa yang diperintahkan, yang diperoleh dan dimiliki. Dalam kitabnya As-Sunan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mar'u ba'dul taqwa Allah khairan min zaujat salihatin in nadara ilaiha sarritu wa in amaraha ata'at wa in akshama alaiha abarhu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa mali." Tidak ada sesuatu bagi seseorang setelah takwa yang lebih baik dari seorang istri solihah yang jika sang suami melihatnya, ia selalu membahagiakannya. Jika suami menyuruhnya, ia senantiasa menaatinya. Jika suami bersumpah terhadap sesuatu kepadanya, maka dia penuhi sumpahnya. Dan jika suaminya tidak berada di sisinya, ia selalu setia menjaga dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Abdullah yang mengatakan, iman itu adalah kebenaran. Ali bin Abi Thalib dan juga yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, ia mengatakan mereka beriman, maksudnya adalah mereka membenarkan. Sedangkan Muammar mengatakan dari Az-Zuhri, iman adalah amal. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih baik dan tepat adalah mereka harus mensifati diri dengan iman kepada yang gaib, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kata iman itu mencakup keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, sekaligus membenarkan pernyataan itu melalui amal perbuatan. Berkenaan dengan ini, penulis yakni berkenaan dengan ini, iman berarti pembenaran semata. Al-Quran sendiri terkadang menggunakan kata ini untuk pengertian tersebut. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Yusuf kepada ayah mereka, "Wa ma anta bimu'min lana walau kana walakunna shadiqin." Dan engkau sekali-kali tidak akan pernah percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang beriman. Yusuf ayat 17. Demikianlah ketika kata iman itu dipengaruhi, dipergunakan beriringan dengan amal soleh, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Adapun jika kata itu dipergunakan secara mutlak,
Maka iman menurut syariat tidak mungkin ada kecuali yang diwujudkan melalui keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Demikian itulah pendapat yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahkan telah menyatakan secara ijma' Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah dan lain-lainnya, anna al-iman qaulun wa amalun yajidu bitaqwa yajidu wa yankus. Anna al-imana qaulun wa amalun yajid wa yankus. Bahwa iman adalah kebenaran dengan ucapan dan amal perbuatan, bertambah dan berkurang. Mengenai hal ini telah banyak hadis dan athar yang membahasnya. Mengenai hal ini telah banyak hadis dan athar yang membahasnya, dan kami telah menyajikannya secara khusus dalam sebuah kitab Syarh Al-Bukhari. Sebagian mereka mengatakan beriman kepada yang gaib sama seperti beriman kepada yang nyata, dan bukan seperti yang difirmankan Allah SWT mengenai orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Dengan demikian firman-Nya kepada yang gaib berkedudukan sebagai hal menerangkan keadaan. Artinya pada saat keadaan mereka gaib dan penglihatan manusia, jadi keadaan mereka yang gaib dari penglihatan manusia, sedangkan mengenai makna gaib yang dimaksud sini adalah terdapat berbagai ungkapan ulama salaf yang beragam. Semua benar maksudnya. Mengenai firman Allah, yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abu Aliyah yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah kematian ini, serta adanya kebangkitan. Dan semuanya itu adalah hal yang gaib. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairin. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairis yang menceritakan, aku pernah mengatakan kepada Abu Jam'ah, beritahukanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Ia pun berkata, baiklah, aku akan beritahukan kepada hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama kami terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah,
adakah seseorang yang lebih baik dari kami, sedangkan kami telah masuk Islam bersamamu dan berjihad bersamamu pula? Rasulullah menjawab, "Na'am, qaumun yakunu min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni." Ya, ada, yaitu suatu kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Demikianlah tafsir ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Kemudian kita menginjak melanjutkan ayat ketiga surat Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ibnu Abbas mengatakan, yuqimuna sholat, mendirikan sholat, berarti mendirikan sholat dengan segala kewajibannya. Dari Ibnu Abbas, Ad-Dahhak mengatakan, mendirikan sholat berarti mengerjakan dengan sempurna rukun, sujud, bacaan serta penuh kekhusyuan. Dan Qatadah mengatakan yuqimunas shalah berarti berusaha mengerjakannya tepat pada waktunya, berwudu, rukuk dan bersujud. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan yuqimunas shalah berarti menjaga untuk selalu mengerjakannya pada waktunya, menyempurnakan wudu, rukun, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, serta membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itulah makna mendirikan sholat. Kemudian mengenai firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ali bin Abi Talha dan yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan maksud ayat ini ialah mengeluarkan zakat dan harta kekayaan yang dimilikinya. As-Sudi menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, berarti pemberian nafkah seseorang kepada keluarganya. Sedangkan Ibnu Jarir menentukan pilihannya bahwa ayat di atas bersifat umum, mencakup segala bentuk zakat dan infak. Ia mengatakan sebaik-baik tafsir mengenai sifat kaum itu adalah hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban yang berada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang-orang yang harus ia jamin dari kalangan keluarga, anak-anak dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang wajib ia nafkahi karena hubungan kekerabatan, kepemilikan budak atau faktor lainnya. Yang demikian itu karena Allah SWT mensifati dan memuji mereka dengan hal
itu secara umum setiap zakat dan infak merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Lebih lanjut, Ibnu Katsir berkata, seringkali Allah Subhanahu wa taala mempersandingkan antara salat dan infak, yakni zakat. Salat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepadanya, dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujian, pemanjatan, doa, serta tawakal kepadanya. Sedangkan infak merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka, dan yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat, serta orang-orang yang terdekat. Dengan demikian, segala bentuk nafkah dan zakat yang wajib tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, tersebut dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Al-Muslim itu. Oleh karena itu, tersebut di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, sadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait." Islam itu didirikan di atas 5 landasan. Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji. Jadi Islam itu didirikan di atas 5 perkara, 5 landasan. Bersaksi bahwa tiada penyembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup banyak hadis yang membahas mengenai hal ini. Dalam percakapan bahasa Arab, dalam syairnya, laha harisun la yabrah ad-dahru baitaha wa in dabahat shalla 'alaiha wa jamjama laha harisun la yabrah ad-dahru baitaha wa in dahabat shalla 'alaiha wa jamjama. Wanita itu memiliki penjaga yang selamanya tidak pernah meninggalkannya, dan jika si wanita itu menyembelih kurban, maka si penjaga itu berdoa untuknya dan menjaganya. Maka hal di atas cukup jelas. Kemudian menurut syariat, salat diartikan sebagai ruku, sujud, dan amalan-amalan khusus pada waktu yang khusus pula, dengan syarat-syaratnya yang jelas serta sifat-sifatnya dan macam-macamnya yang telah masyhur. Dan bahwa kata salat itu adalah mustaq,
Dari kata doa, doa. Ini adalah pendapat yang paling benar dan paling masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan mengenai zakat akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni ayat keempat. Insyaallah kita akan di pertemuan ke depan akan membahas ayat keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kita akan membahas di pertemuan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.